Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Kusuma Jati, guru PAI di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, mahasiswa PPG Batch 2 dengan NIM 2532122266 akan membuat video pembelajaran dengan pendekatan atau metode PJBL Project Based Learning dengan tema haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku 8 ICP? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya sehat. Karena nikmat sehat adalah nikmat yang paling utama, sehingga Ustadz hari ini bisa berbagi ilmu dan juga kalian bisa menambah ilmu, karena ilmu itu adalah yang menjaga kita, bukan sebaliknya. Bahkan dalam Islam agama kita itu menuntut ilmu adalah wajib, dan orang yang menuntut ilmu akan Allah angkat derajatnya. Nah, itu tadi motivasi dari Ustadz bahwasanya ilmu itu yang menjaga kita. Meskipun fisiknya kecil, tapi kalau dia berilmu diangkat derajatnya, dihormati di masyarakat. Baik, hari ini Ustadz membawa 2 kain. Kira-kira kalau melihat kain ini, materi kita hari ini apa? Haji. Ada yang bilang jenazah, nggak ada kan? Haji. Nah, ini haji. Baik, terima kasih sudah menjawab. Tema hari kita ini adalah haji. Sebelum Ustadz lanjut, ada yang tahu nggak? Haji itu rukun Islam atau rukun iman? Yang keberapa? 5, betul. Rukun Islam yang ke-5. Tema kita hari ini adalah haji. Haji. Nah, sebelum Ustadz menjelaskan urutan ibadah haji, mari kita buka pembelajaran hari ini, tema haji, dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa rizqan. Baik, mari kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Nah, sekarang Ustaz tampilkan di layar. Baik, sudah tampil di layar. Nah, saya tampilkan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah apa itu? Peserta didik mampu apa? Tahapan manasik haji atau umroh ya. Ya, hari ini kita fokus ke haji. Terus apa lagi? Ya. Terus ya. Ya, jadi ada 3 hari ini. Yang terakhir tadi bagaimana nanti kerja kelompoknya, sabar, disiplin, dan bareng-bareng semuanya kerja. Baik, kita mulai. Urutan ibadah haji nampak jelas di layar. Nah, ini haji itu dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Diingat-ingat, haji itu di bulan Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah menggunakan kain ihram. Lihat, perhatikan kain ihramnya.
Laki-laki menggunakan 2 kain putih tanpa berjahit. Yang wanita seperti pakaian ketika sholat kan? Dan wanita wajib kelihatan wajah dan pergelangan tangan. Ini wajahnya kelihatan. Oke? Dan tidak boleh pakai sarung tangan. Tangannya harus kelihatan. Yang laki-laki hanya menggunakan 2 kain seperti yang Ustadz bawa tadi. Tidak ada dalaman. Semuanya hanya ada 2 kain. Nih. Jelas ya? Oke. Jelas layar. Tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Labbaik Allahumma hajjan. Coba ulangi niatnya. Labbaik Allahumma. Ulangi. Oke. Menggunakan kain ihram tanggal 8 Zulhijjah, di mana Ustadz di hotelnya masing-masing di sekitar Makkah. Oke. Paham sampai sini? Terus lanjut. Nah, kemana ini? Nah, ini sunnah. Ada jamaah haji tapi sedikit yang dari penginapan ini ke Mina. Jamaah Indonesia mayoritas, lihat tanda panah yang hitam ini, langsung kemana? Tanggal berapa? Nah, ada yang kesini dulu. Boleh Ustaz? Boleh. Sunnah ini. Tapi rata-rata jamaah haji Indonesia lah, dari penginapan menggunakan ihram langsung kemana, Duk? Wukuf di Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Di Arafah zikir, berdoa sebanyak-banyaknya, semuanya wajib. Karena ini rukun. Ini rukun. Yang ini rukun. Paham ya? Makanya kenapa jamaah haji Indonesia ada yang langsung ke Arafah? Karena dia ngajar yang rukun. Rukun itu apa? Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, hajinya ngulang tahun depan. Nah, itu dia, rukun. Dari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, kemana? Kemana ini? Kemana? Baca dong. Tanggal berapa? Di sini nginep, mabit itu nginep. Nginep semalam, ngambil kerikil. Ngambil apa? Habis ngambil kerikil, anak-anakku sekalian, kemana? Nah, Jumrah Aqobah di Mina. Ada 3 jumroh. Tapi pada tanggal 10, ini masih tanggal 10 loh ya. Lempar Jumrah Aqobah di mana? Di Mina. 7 batu. 1 jumrah aja Aqobah. Setelah ini selesai anak-anak. Nah, ini apa? Tahallul dicu. Artinya Mbak, kalau haji sudah ini lempar Jumrah Aqobah tanggal berapa? 10, ya kan? Nah, ini masih tanggal 10 ke Mina, lempar Jumrah Aqobah. Habis itu langsung cukur. Oke? Kalau sudah melakukan lempar Jumrah Aqobah, sudah tahallul awal, cukur, boleh lepas kain ihram. Boleh apa? Pakai baju yang berjahit boleh, pakai baju muslim boleh. Cuma satu yang belum. Melakukan hubungan suami istri belum boleh. Setelah Aqobah selesai, cukur sudah, lepas kain ihram boleh. Setelah itu kemana kita?
Masih di Mina. Tadi kan tanggal 10 Aqobah. Masih di Mina, nginep berapa hari itu? 11, 12, 13. Ada yang sampai tanggal 12, boleh. Paling banyak sampai tanggal 12. Ngapain Ustadz? Mabit di Mina 2 hari, ngapain? Nih, saya tunjukin ya sebentar. Nih, ini apa ini? Gambar apa? Bacanya apa ini? Ini apa? Ini? Yang tadi? Berarti ada berapa tiang nih? Ini apa? Yang ini? Satunya? Tanggal 10 tadi? Yang dilempar apa? Aqobah tok. Tanggal 11 dan 12 tiga-tiganya. Ula, wusta, Aqobah. Tanggal 12 Ula. Paham? Yang Aqobah tanggal berapa? 10 doang. Selesai. Habis itu cukur. Besoknya lempar Ula, wusta, Aqobah. Besoknya lagi Ula, wusta. Ini 7 batu, 7 batu, 7 batu, 7 batu, 7 batu, 7 batu. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Setelah lempar jumrah selesai anak-anak. Yang ini tadi ya, yang saya contohin ya. Ini sudah selesai anak-anakku sekalian. Sudah selesai lempar jumrahnya, Ula, wusta, Aqobah. Nah, ini apa? Apa ini? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah selesai tawaf ifadah, apa ini? Sa'i. Tempat sa'i sampingnya Masjidil Haram, berdekatan. Lari-lari, ini sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tahallul sani. Tahallul sani gimana Ustadz? Tidak cukur lagi. Hanya simbol aja nih. Tapi kalau sudah melakukan sa'i, tawaf ifadah, selesai toh? Tahallul sani. Tidak cukup lagi. Tapi sudah dia boleh melakukan semua yang dilarang tadi. Tadi kan satu yang belum boleh, apa? Nah, berhubungan. Kalau sudah sa'inya selesai, ifadahnya selesai, dah, tahallul sani, halal yang kedua. Tahallul itu halal. Paham ya? Bedanya tahallul 1 sama 2, paham kan? Tahallul 1, nek sudah lempar jumrah Aqobah, sudah cukur botak. Kalau perempuan gimana Ustadz? Ujung jari doang. Nih ujung jari, potong rambutnya minimal 3 helai. Kalau laki-laki sunahnya botak halus. Nah, yang tahallul sani sudah selesai. Kalau sudah selesai apa? Sa'i sama tawaf ifadah selesai, sa'i selesai, maka sudah boleh. Semua larangan haji boleh, namanya tahallul sani. Sampai sini paham? Baik. Sudah? Ustaz lanjut. Nih. Kita baca bareng-bareng. Syarat wajib haji. 1 apa? Ya, muslim. Oh, wajib haji. Balik, berakal, mampu secara fisik dan uang. Fisik sehat, tapi harta belum ada, belum wajib. Harta banyak, tapi belum sehat, tidak wajib. Banyak enggak? Harta banyak tapi sakit, enggak bisa haji, ada? Ada. Rukun haji apa? Diingat, ihram. Tadi ihram toh?
Habis itu wukuf di tawaf ifa, tahal atau ya, yang tahalul awal ya. Habis tertib, artinya harus urut. Ulangi, apa rukun haji? Ihram, wukuf di Arafah, terus sa'i, tertib. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, sekarang Ustaz lanjut tugasnya. Tugas membuat poster urutan ibadah haji dengan tepat. Oke, ini tugasnya. Silakan gabung dengan kelompoknya sekarang. Sudah? Mana nih saya bagi? Nih, langsung digunting. Mana lagi? Jadi sekelompok. Ya, harus semuanya kerja. Ini berapa kelompok? Oke, digunting, diurutkan, ditempel di sini. Ayo. Diurutkan, coba diurutkan. Dikasih nama. Ditempel di situ, kemudian diurutkan. Diberi nama, ini sedang apa, tanggal berapa. Hah? Sisi putih boleh, di belakangnya boleh. Ya, semuanya kerja harus urut. Dikasih tanggal berapa tadi ya? Mabit di Musdalifah tanggal berapa? Tadi kan ini sudah kelompok, sudah paham. Langsung ditulis aja, Nduk. Tulis langsung. Supaya cepat. Coba Ustaz lihat mana. Sini deh. Gini deh. Gini. Musdalifah. Terus ini Mina. Ini lempar jumroh. Habis itu aja. Good job. Habis ini iya. Baik anak-anak, waktunya kita melihat hasil karya kalian untuk mempresentasikan. Saya mulai dari yang kelompok sini. Ini kelompok 1, anggap begitu aja ya.
Ya, sampaikan ke Ustadz dan ke teman-temannya. Ayo, urutan ibadah haji. Ayo, yang pertama apa coba? Apa, Nduk? Urutan pertama ada ihram. Oke, ihram. Tanggal 8 Zulhijjah. Terus, yang lain mendengarkan. Yang lain mendengarkan temannya presentasi ya. Ayo. Terus langsung yang kedua. Urutan kedua langsung. Oke, ayo langsung urutannya. Oke, semuanya mendengarkan, Mbak Aira dengarkan. Ayo. Terus setelah itu kemana? Setelah itu wukuf di Arafah. Terus? 9. Lalu bermalam di Muzdalifah. Terus? 10. Terus? Terus ini? Habis itu melempar jumrah Aqabah kan tanggal 10 Zulhijjah. Habis itu apa? Dilanjutkan dengan tahlul awal. Lalu hari besoknya tanggal 11 sampai 13 dilakukan tasyrik di Mina. Ya. Di Mina ngapain aja di Mina? Di Mina ngapain aja di Mina? Melempar jumrah, ula, puspa, dan Aqabah. Oke, setelah itu? Setelah itu, setelah tanggal 13 Zulhijjah ada tawaf ifadah, sa'i dari Safa ke Marwah, dan tahlul sani. Oke, setelah itu? Setelah itu sebelum pulang ke negara masing-masing ada tawaf wada. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang ini. Kelompok 1 silakan duduk. Lihat. Oke, ini hasil kerjanya. Kamu boleh, misalkan Ustadz ini saya tidak pasang dari ihram langsung ke wukuf di Arafah. Boleh tidak? Boleh. Ini tadi sun. Tadi kebanyakan jamaah haji dari ihram langsung ke mana? Arafah. Ada juga dia mabit di Mina tanggal 8 itu. Oke? Nah, ini lihat. Kelompok 1, saya kira sudah benar semuanya urutan hajinya. Dan coba kelompok yang ini sudah siap? Sudah. Coba berdiri semuanya, ayo di tempatnya masing-masing. Ayo semuanya, ayo. Dibaca. Ya, dibaca. Dibaca urutannya. Pertama kemana? Ayo. Urutan haji diawali dari memakai ihram di tanggal 8 Zulhijjah. Oh, bagus. Terus, Mas? Jadi ganggu teman. Ayo langsung habis itu. Jika mengikuti rukun bisa langsung berangkat ke Arafah untuk melakukan wakaf pada tanggal 9 Zulhijjah. Terus? Atau bisa bermalam di Mina terlebih dahulu. Terus? Setelah wukuf mabit di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu mana? Di hari ini sama kan? Iya. Di hari yang sama para jamaah akan melempar jumrah Aqabah. Habis itu? Tahlul awal. Oke, tahlul awal apa? Cukur. Habis itu? Setelah itu masih kembali mabit di Mina berapa hari? Selama 3 hari. 1 sampai 3 hari. Iya, 3 hari ya. Ngapain mabit di Mina, ngapain ini di sini? Saat mabit di Mina, jamaah melempar apa? Melempar jumrah, ula, wusta, dan Aqabah. Ya, habis itu setelah ini selesai kemana? Ini? Setelah itu, para jamaah pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Habis itu tawaf ifadah kemana? Setelah itu, sa'i dari Bukit Safa ke Marwah. Setelah itu? Tahlul akhir. Ya. Terakhir. Tawaf apa terakhir? Tawaf wada itu sebelum pulang ke mana? Pulang ke. Iya, ke negara masing-masing. Kita tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, saya kira buat posternya sudah cukup, sudah bagus urutannya. Ya, meskipun tadi agak gemeter tangannya, nggak apa-apa, itu sudah berani presentasi, bagus. Baik, selanjutnya. Terakhir, dikerjakan langsung sekarang. Tidak boleh ada yang buka buku paket. Langsung mengerjakan
Soal pilihan gandanya. Dari presentasi tadi ya, mikot tadi tempat awal memulai kita niat menggunakan kain ihram, itu mikot. Baik, sudah? Baik, kalau sudah mengerjakan soal pilihan gandanya, setelah ini dikumpulkan soalnya ke Ustadz. Ustadz akan periksa. Baik, anak-anakku sekalian, tolong perhatiannya, lihat ke Ustadz semuanya. Baik, Ustadz mau melakukan evaluasi hari ini. Jadi, ini adalah urutan ibadah haji. Tadi tanggal 10 kegiatannya apa tadi? Di mana? Ayo, tanggal 10 di mana? Mabitnya di mana? Muzdalifah. Apalagi kegiatan tanggal 10 tadi itu? Lempar jumroh Aqobah. Nah, itu kegiatan-kegiatan ibadah haji. Alhamdulillah kalian bisa memahami dengan baik. Setelah ini soal pilihan gandanya dikumpulkan ke Ustadz nilai. Terima kasih anak-anakku 8 ICP. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya dengan topik yang berbeda atau melanjutkan tema kita hari ini. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini. Baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih 8 ICP. 1, 2, 3. Terima kasih Ustaz. Baik.